Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau duluan, kita mulai dari uh, siapa ya? Aswen Tania. Hadir, Bu. Silahkan presentasi tugas besarnya. Maaf, Bu, sebentar lagi berisik di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu Listi yang terhormat. Saya Aswen Tania Putri akan mempresentasikan mengenai analisis dari Pondok Pesantren Cinta Quran Center. Jadi Pondok Pesantren Cinta Quran Center ini merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem pesantren untuk mencetak pendakwah dan penghafal Al-Quran dengan durasi 2 tahun bagi santri lulusan SMA. Berikut merupakan profil proyeknya. Itu lokasinya ada di Tangerang Selatan, Bintaro. Untuk luasan bangunannya itu 5.000 meter persegi. User santrinya 18-21 tahun, dan jumlah santri saat ini 100 santri putra dan 100 santri putri. Untuk batasan proyek yang diambil, saya mengambil bangunan asrama santri putrinya saja dan juga bagian masjid ruang serbaguna yang berada di lantai dasar masjid. Analisa bangunan dari asrama putri, itu posisi bangunan asrama putri menghadap arah utara dengan banyak bukaan pada sisi utara dan selatan, sehingga intensitas matahari masuk ke ruangan dapat secara merata. Untuk kondisi bentuk bangunan, membentuk persegi panjang dengan terdapat tanaman gantung dekat dengan jendela, sehingga secara teorinya dapat meminimalisir udara kotor masuk ke dalam ruangan. Pada tampak kanan dan kiri bangunan terdapat tangga darurat yang apabila terjadinya hal yang tidak diinginkan, para pengguna bangunan dapat segera menyelamatkan diri. Untuk analisa bangunan pada masjid, posisi bangunan menghadap arah timur laut. Hal ini supaya kegiatan peribadatan umat muslim mendapatkan posisi yang sesuai dengan arah kiblat, yakni arah barat. Karena posisi masjid mengutamakan arah hadap kiblat, maka berpengaruh juga dengan bentuk masjid yang bentuknya menjadi miring. Selain itu, pada setiap sisi dinding eksterior masjid telah menggunakan dinding rooster sebagai secondary skin yang dapat berpengaruh pada suhu ruang dan kondisi udara. Berikut merupakan analisa site. Pada bagian utara site terdapat perumahan warga, bagian selatan perumahan warga juga, dan juga bagian barat perumahan warga. Untuk bagian timur merupakan perumahan warga Kucica. Kucica ini merupakan perumahan yang berada di Pondok Pesantren Cinta Quran Center ini. Analisa site, pada bangunan di sekitar site memiliki tingkatan 2 hingga 3 lantai yang dapat mempengaruhi masuknya cahaya matahari dan juga angin. Untuk analisa kebisingan, lokasi pesantren berada di area perumahan elit Kucica Bintaro dan cukup jauh dari jalan utama, sehingga kebisingan dan polusi kendaraan sangat minim untuk masuk ke wilayah bangunan. Namun pada bagian utara, selatan, dan barat bangunan dihimpit dengan perumahan warga biasa dengan penduduk yang ramai dan dapat mempengaruhi polusi serta kebisingan. Untuk analisa vegetasi, pada sekitar bangunan minim akan vegetasi yang dapat mempengaruhi penangkalan intensitas matahari berlebih, kebisingan, polusi, serta pergerakan angin. Vegetasi yang diharapkan bisa menggunakan pepohonan yang memiliki dahan yang rindang sehingga dapat menciptakan lingkungan luar ruang maupun dalam ruang yang sejuk. Untuk analisa matahari,
Berdasarkan observasi, intensitas matahari sangat mempengaruhi suhu ruang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun menghadap bangunan telah ke arah utara dengan bukan yang banyak pada sisi selatan maupun utara, hal tersebut tetap saja menyebabkan kondisi suhu ruang meningkat, terlebih minimnya vegetasi pada sekitar site yang dapat menangkal suhu panas matahari. Secara berdasarkan website windy.com, untuk pencarian data iklim temperatur setempat menyatakan bahwa suhu tertinggi saat siang hari bisa mencapai 31 derajat Celcius, suhu terendahnya saat malam hari 23 derajat Celcius, dan suhu rata-rata suhu saat hujan berkisaran 23 sampai 29 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan daerah Bintaro mencapai 92%. Berdasarkan literaturnya, suhu sejuk nyaman berada di 20,5 sampai 22,8 derajat Celcius. Maka suhu di site ini merupakan suhu sampai nyaman ambang atas. Jadi kurang nyaman dari segi termalnya. Untuk analisa angin, berdasarkan observasi secara langsung, pergerakan angin banyak berasal dari utara dan barat site, karena pada sekitar tidak ada bangunan yang tinggi, serta bangunan sudah memiliki banyak ventilasi dengan lebar mulai dari 90 hingga 150 cm, dan terdapat dinding luster dengan ukuran lubangnya kurang lebih 10 cm dengan arah bukan banyak berasal dari arah datangnya angin. Sehingga angin mudah masuk ke area site hingga ke dalam bangunan. Namun pergerakan angin tidak terasa sejuk, melainkan angin yang terasa sangat panas. Selain akibat minim vegetasi, hal tersebut dapat dipengaruhi dari kondisi bukaan yang masih belum menggunakan sirkulasi silang, sehingga udara alami dapat terasa panas. Berikut merupakan analisa ruangan. Yang pertama ada lobi asrama. Pada area lobi terdapat 10 jendela besar berukuran 75 cm yang menghadap arah utara tanpa adanya penghalang bangunan tinggi serta pepohonan, sehingga pencahayaan alami sangat dimanfaatkan ketika siang hari dan dapat meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan. Ketika malam harinya, area ini menggunakan lampu LED downlight berjumlah 11 lampu yang berwarna putih dan terdapat lampu hias untuk penerangan tambahan pada area meja resepsionis. Untuk penghawaannya hanya memanfaatkan penghawaan alami karena terdapat banyak bukaan berupa jendela aktif serta terdapat 3 pintu masuk berukuran 180 kali 210 cm sehingga udara alami dapat masuk secara leluasa. Hal tersebut memang sangat dimanfaatkan untuk meminimalisir penggunaan penghawaan buatan. Akan tetapi kondisi udara alami pada site terasa tidak menyejukkan menurut pengguna ruang serta survei secara langsung, diakibatkan karena kurangnya vegetasi pada sekitar site yang dapat menyaring udara sehingga menghasilkan udara yang segar. Selain itu, adanya banyak jendela besar yang tidak dibarengi dengan penggunaan penutup jendela maupun yang lain, mengakibatkan intensitas cahaya matahari yang masuk terlalu banyak dan menyebabkan temperatur ruang menjadi meningkat. Untuk materialnya, pada ceiling menggunakan gypsum dengan finishing yang berwarna putih, dindingnya menggunakan bata yang di finishing cat berwarna putih, lantainya menggunakan keramik berukuran 60 x 60 cm berwarna putih polos glossy. Berikutnya, ruang kafetaria. Karena area kafetaria bersebelahan dengan lobi asrama yang memiliki banyaknya jendela besar, maka cahaya matahari dapat masuk hingga area kafetaria. Selain itu, terdapat glass box untuk membantu masuknya cahaya alami pada area kafetaria. Hal ini dapat meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan pada siang hari. Untuk pencahayaan buatannya, terdapat 12 lampu LED downlight berwarna putih di beberapa titik. Untuk penghawaan alaminya hanya berasal dari jendela aktif dan bukan pintu yang berada di area lobi asrama. Namun penghawaan yang didapatkan tidak terasa sejuk, karena selain diakibatkan sedikitnya vegetasi pada area kafetaria, tidak ada penambahan ventilasi dengan sistem sirkulasi silang yang dapat terjadinya pertukaran udara sejuk dan panas. Oleh karena itu, area ini dibantu dengan penghawaan buatan berupa AC split yang terdiri dari 2 unit.
Untuk materialnya, ceiling menggunakan gypsum dengan finishing cat berwarna putih, dindingnya menggunakan bata finishing cat berwarna putih, dan pada dinding belakang wastafel cuci piring menggunakan material tambahan berupa keramik putih supaya tidak mudah lumutan akibat terkena air. Untuk material penutup lantai menggunakan keramik 60 x 60 cm berwarna putih glossy yang dapat dibersihkan apabila terkena kotoran. Untuk ruang kamar, pencahayaan alami berasal dari 3 jendela berukuran lebar 60 cm dengan jarak antar jendelanya adalah 1 cm yang dapat meminimalisir penggunaan energi cahaya buatan. Untuk bantuan penerangan ketika malam hari menggunakan 4 lampu downlight yang diletakkan di beberapa titik. Namun pencahayaan dalam ruang tidur tidak sepenuhnya merata. Hal ini karena menggunakan tempat tidur bunk bed sehingga pada pengguna kasur bagian bawah merasa kurang pencahayaan baik itu alami maupun buatan. Untuk penghawaan alami, hanya menggunakan bukaan jendela aktif tanpa adanya ventilasi silang sehingga udara yang masuk tidak sejuk. Terlebih, tidak adanya vegetasi maupun secondary skin untuk meminimalisir udara panas dan kotor masuk ke ruangan. Intensitas matahari yang masuk juga membuat suhu menjadi meningkat dan mengakibatkan ruang terasa panas. Oleh karena itu, pada setiap ruangannya dibantu dengan penghawaan buatan untuk menurunkan suhu ruang berupa AC split yang terdiri dari 1 unit. AC ini digunakan dengan sistem penghidupan AC ketika para santri memiliki kegiatan berada di ruang tidur, yakni dari jam 12 siang hingga 3 sore, kemudian dari jam 9 malam hingga 4 pagi. Untuk materialnya, menggunakan ceiling plafon PVC berwarna putih glossy, dindingnya menggunakan dinding non permanen dengan material plywood yang difinishing dengan cat berwarna krem terang. Lantainya bermaterialkan keramik berukuran 60 x 60 cm berwarna putih glossy. Untuk ruang kelas, pencahayaan alami terdapat 9 jendela berukuran masing-masing 60 cm tanpa adanya penghalang berupa vegetasi maupun bangunan tinggi di depan bangunan. Sehingga intensitas cahaya matahari dapat masuk secara langsung dan banyak. Hal ini dapat meminimalisir penggunaan energi pencahayaan buatan saat siang hari atau saat di mana proses belajar mengajar sedang berlangsung. Namun banyaknya intensitas matahari yang masuk ke dalam ruangan tanpa penutup jendela dapat meningkatkan suhu ruang. Untuk penghawaannya, terdapat jendela aktif menghadap utara sebagai penghawaan alami. Namun pada saat survei secara langsung dan hasil wawancara beserta kuesioner, penghawaan alami tidak dimanfaatkan. Hal tersebut diakibatkan karena udara alami yang masuk ke dalam ruang kelas bukanlah udara yang sejuk. Dapat diasumsikan karena tidak menggunakan sistem sirkulasi selang dengan menambahkan ventilasi pada sisi lain dalam ruang kelas. Selain itu, akibat banyak intensitas matahari yang masuk tanpa adanya penutup jendela menyebabkan peningkatan suhu ruang, sehingga selama proses kegiatan belajar mengajar pada ruang kelas dari jam 8 pagi hingga 12 siang hanya menggunakan penghawaan buatan berupa AC split untuk membantu menurunkan suhu ruang supaya kegiatan di dalam ruang dalam kondisi nyaman secara termal. Untuk material yang digunakan pada ceiling itu menggunakan plafon PVC berwarna putih glossy, dindingnya menggunakan dinding partisi berwarna putih antara ruang kelas satu dengan ruang kelas yang lain supaya apabila diadakan kegiatan tambahan dapat diperluas ruangannya. Lantainya menggunakan keramik berukuran 60 x 60 cm berwarna putih glossy. Untuk ruang komputer, pencahayaan alami mengutamakan pencahayaan alami yang berasal dari 15 jendela berukuran lebar 90 cm. Oleh karena itu, penggunaan pencahayaan buatan tidak dibutuhkan ketika siang hari. Akan tetapi, intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang tanpa adanya penghalang maupun penutup jendela mengakibatkan peningkatan suhu ruang. Selain itu, dapat menyilaukan sehingga kurang nyaman ketika menatap pada layar komputer. Penghawaan utama yang digunakan yaitu berasal dari penghawaan buatan yakni AC. Karena meskipun terdapat banyak jendela aktif, udara alami yang masuk ke dalam ruangan tidak dapat menyejukkan dan tidak menurunkan suhu ruang. Hal tersebut juga diakibatkan karena tidak adanya penggunaan sistem ventilasi silang supaya sirkulasi udara dapat terjaga dan tidak mengakibatkan pengap dalam ruang. Untuk materialnya,
menggunakan plafon PVC berwarna putih glossy, dindingnya menggunakan pembatas ruang dengan area koridor itu menggunakan kaca yang ukurannya cukup tebal sehingga suara yang dari dalam atau luar ruang tidak terdengar. Lantainya menggunakan karpet tekstil warna hitam abu-abu supaya apabila tertumpah air tidak cepat langsung mengalir ke arah kabel listrik pendukung komputer. Berikutnya, ruang serbaguna yang berada di masjid lantai dasar. Pencahayaan alami tidak terdapat jendela sebagai pemasukan pencahayaan alami dalam ruang, guna memaksimalkan dinding akustik supaya tidak menimbulkan kebisingan keluar ruangan maupun suara dalam ruangan tidak menggema, sehingga hanya menggunakan pencahayaan buatan berupa lampu TL downlight berwarna putih sebagai penerangan ruangan ketika siang dan malam hari. Penghawaannya akibat tidak adanya jendela yang dapat mengalirkan udara alami, maka pada ruangan serbaguna banyak menggunakan AC dengan jumlah lebih dari satu sebagai penghawaan buatan, agar ruangan tidak terasa panas dan pengap. Ceiling yang digunakan langsung dak beton cat putih dengan penambahan material papan kayu yang disusun sejajar. Pada dinding bata diberi penambahan material akustik dari busa yang ukurannya tidak terlalu tebal, supaya suara tidak bocor ke ruang lain maupun kebisingan dari luar tidak masuk ke dalam ruangan dan tidak menimbulkan gema. Material lantai menggunakan penambahan karpet supaya langkah kaki pengguna berlalu lalang tidak menimbulkan kebisingan. Dari analisa yang telah dilakukan, adanya permasalahan utama. Yang pertama, sistem jendela yang perlu diperbaiki supaya meminimalisir peningkatan suhu ruang. Kedua, oleh sebab itu, pengguna bangunan lebih sering menggunakan AC untuk kegiatan sehari-hari. Penggunaan AC secara terus-menerus dapat merusak lingkungan maupun kondisi tubuh pengguna ruang. Kemudian, adanya permasalahan dari sistem akustik pada ruang serbaguna. Solusinya untuk perbaikan sistem bukan jendela yaitu memperbanyak jendela besar dengan secondary glazing yang dapat mengurangi suhu tinggi akibat intensitas matahari yang masuk ke dalam ruang terlalu banyak dan meminimalisir kebisingan. Selain itu, menambahkan kaca film dan sun shading pada jendela supaya energi listrik yang berasal dari lampu dapat terminimalisir namun tidak menimbulkan peningkatan suhu. Kemudian memperbaiki sistem bukaan jendela dengan menggunakan ventilasi silang. Pada area kafetaria diberi penambahan bukaan ventilasi berjumlah 5 unit. Seperti pada gambar yang berwarna hijau ini telah ditambahkan ventilasi. Supaya sirkulasi silang didapatkan dari bukaan jendela yang berada di area lobi menuju ventilasi pada area kafetaria. Aliran udara akan menyebar mengitari ruang lebih banyak lagi apabila pintu pada sisi kanan dan sisi kiri terbuka. Karena pada area tangga telah menggunakan dinding rooster. Pada area ruang tidur, udara alami yang masuk melalui jendela kamar akan mengitari ruang lalu membawa suhu panas keluar ruang melalui ventilasi yang telah ditambahkan. Kemudian, udara akan mengalir ke area koridor yang langsung mengarah keluar bangunan karena terdapat pintu dan terdapat ventilasi di atasnya. Selain itu, terdapat dinding rooster pada area tangga sehingga penghawaan dalam kamar tidak menimbulkan pengap. Kemudian, pada ruang kelas, aliran udara yang terjadi pada ruang kelas setelah diberi penambahan ventilasi akan diteruskan ke area belajar yang terdapat banyak bukaan mengarah langsung keluar bangunan. Untuk ruang komputer, supaya penghawaan tidak pengap, diberi tambahan ventilasi pada bagian atas dinding pembatas ruang material kaca, yang kemudian aliran udara akan diteruskan ke area koridor dan area tangga yang terdapat dinding rooster. Kemudian supaya dapat menurunkan suhu ruang, diberi tambahan material yang tidak dapat menghantarkan panas, seperti teraso, konkrit, tegel, besi, batu bata, partikel board, dan juga keramik.
Untuk permasalahan dari sistem akustik pada ruang serbaguna, menggunakan material insulasi suara dan juga material serap suara. Dengan mengkombinasikan material tersebut, dapat material insulasi dapat menahan suara yang datang, sedangkan material penyerap suara dapat meminimalisir suara gema di dalam ruang. Seperti ini konstruksi untuk dinding akustik pada ruang serbaguna. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya. Yang lain ada yang bertanya? Halo? Sebenarnya saya tadi belum melihat ini apa namanya? Mungkin karena nggak ada 3D jadi saya kurang jelas melihat apa sih bukaan-bukaannya ya. Jadi tadi yang dibenerin rata-rata ininya ya, jenis bukaannya ya, ventilasinya ya. Ya mungkin untuk lebih memperjelas mungkin bisa ditambah 3D ya, misalnya bagaimana bentukan ventilasinya yang baru atau mungkin ini. Terus apa namanya belum yang masuk ke web apa itu yang untuk menganalisa delay-nya apakah sudah sesuai apa belum itu ya. Kalau web saya pakai yang windy.com aja Bu, bukan yang pakai Jarmers itu. Oh, ya mungkin perlu ditambahin itu supaya apa namanya lebih jelas bahwa oh ini tuh si yang baru ini udah bagus atau belum gitu. Jadi untuk perbandingan dengan yang lamanya mungkin. Iya. Kalau 3D-nya nyusul buat minggu depan gitu masih boleh Bu? Ya silakan sih. Baik Bu. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita akhiri yang Aswen. Sekarang yang lain siapa yang mau? Baby mungkin? Baby Valadina? Ibu, saya boleh. Nah, kalau Bu, maaf Bu, sinyal saya error tadi. Ya, mau siapa dulu? Mau Endah, mau Baby dulu? Baby dulu aja deh Bu. Oh ya dah. Oke. Saya izin share screen ya Bu. Iya. Udah terlihat belum ya Bu? Udah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Valadina Marteriani dengan NIM 16031900201. Hari ini saya akan analisis dari United Tractor Sport Center, yaitu hasil sains bangunan. Sebelumnya, sport center di sini merupakan tempat dari penyediaan berbagai macam olahraga, mulai dari fasilitas-fasilitas olahraga maupun sarana-sarana olahraga dalam bidang prestasi maupun olahraga yang bersifat prestasi dengan kegiatan yang dilakukan di dalam indoor maupun di luar ruangan.
Untuk tujuan dari proyek ini itu memberikan fasilitas olahraga yang cukup lengkap dan memadai untuk para karyawan atau pekerja di unit traktor, sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk mencari tempat olahraga sehabis bekerja. United Tractor di sini merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk, yaitu salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak 19 September 1989, United Tractor telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, United Tractor telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri. Berikut adalah layout Sport Center dari United Tractor. Selanjutnya hasil analisisnya yaitu United Tractor ini berada di Jalan Raya Bekasi, kilometer 22, Cakung, Jakarta Timur, Indonesia. Untuk analisis kebisingannya di utara termasuk ke dalam kategori berisik karena terdapat jalan raya besar dan juga flyover. Untuk di arah timur ini cukup normal karena daerah ini tidak terlalu padat penduduk. Dan di arah barat dan selatan tidak terlalu berisik karena jalan tersebut hanya dilalui oleh karyawan United Tractor. Selanjutnya itu analisis angin. Pada malam hari suhu udara turun menjadi 21 derajat Celcius. Saat pagi hari suhu udara menghangat hingga 25, 30 sampai 31 derajat Celcius. Dan ini hanya berlaku untuk daerah di luar gedung. Untuk analisis mataharinya, matahari terbit dari timur, yaitu bagian depan dari gedung Sport Center, sehingga ketika pagi hari, cahaya yang masuk ke dalam gedung dapat menyinari bagian depan atau pintu utama. Tetapi cahaya matahari ini tidak masuk sampai ke dalam gedung, sehingga diperlukannya cahaya buatan, yaitu lampu. Untuk analisis vegetasinya, vegetasi tumbuhan alami pada area gedung berada di sekitar gedung sisi selatan dan sisi timur. Terdapat juga vegetasi buatan yang berada di beberapa spot pada ruangan dan vegetasi buatan alami yang menggantung pada dinding bangunan. Fasilitas yang dihadirkan yaitu yang pertama adanya kolam renang indoor, gym center, dance room, billiard room, music room, futsal court, badminton court, basketball court, volleyball court, table tennis, locker room, toilet, kamar mandi, musola, coffee shop, lounge, food court, minimarket, dan juga klinik counter. Untuk elemen interiornya itu yang pertama jelas aktivitasnya itu untuk melakukan aktivitas olahraga, berkumpul dan bercengkrama. Untuk organisasi ruangannya ini yaitu aksial karena adanya ruang yang membentuk sebuah pola dan ruangan yang diterapkan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Untuk furniturnya ini terdapat tempat duduk, meja, coffee table, storage, dan built-in furniture seperti kabinet untuk area food court, lunch, dan cafe. Untuk material dan tekstur ruangannya ini didominasi oleh material keramik dan fabrik seperti karpet, wallpaper, HPL, kayu, kaca, marmer, lantai vinil, dan akustik sebagai partisi. Untuk warna yang diterapkan ini yaitu coklat tua, krem, putih, orange, kuning, yaitu warna perusahaan, abu gelap, dan warna kayu oak. Untuk pencahayaannya, pencahayaan buatan, yaitu menggunakan pencahayaan buatan, dikarenakan ada beberapa area yang tidak dapat pencahayaan alami, maka menggunakan pencahayaan buatan dengan general lamp, direct lamp, dan indirect lamp, dan adanya LED strip untuk menambah estetika pada ruang. Untuk penghawaannya ini, seluruh ruang interior menggunakan AC sentral, dan menggunakan exhaust yang merata bertujuan untuk membantu menetralkan bau-bau di sekitar. Untuk utilitasnya ini banyak menggunakan AC kaset, lampu downlight, general lamp, direct lamp, indirect lamp, LED strips, smoke detector, pewangi ruangan, dan juga TV. Untuk akustiknya ini menggunakan material akustik yang merata pada area olahraga indoor seperti area gym yang berguna untuk menjadi peredam suara dan membuat area tersebut menjadi tenang karena suara yang berada di luar ruangan tidak masuk ke dalam ruang. Untuk keamanannya ini terdapat
satpam dan resepsionis untuk setiap lantai. Terdapat tempat cuci tangan, scan suhu, peduli lindungi, dan juga untuk akses masuknya ini cukup ketat karena diperlukannya ID card untuk akses masuk ke dalam gedung sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Berikut juga ada dokumentasinya. Berikut di sini saya akan menjelaskan ruang perancangan sport center yaitu gym center dan billiard room. Untuk yaitu yang pertama adalah gym center dengan luas total 307 mili persegi dengan fungsi ruangnya itu untuk workout dan exercise. Material bukaan gym center di sini yaitu door left dan window frame-nya ini menggunakan aluminium dan untuk kacanya ini menggunakan clear fixed glass dengan finishing duko. Untuk handle door-nya ini menggunakan pipe finishing duko. Untuk material di dalam gym center ini untuk lantainya ini menggunakan Vortex unpolished ukuran 40 x 40 cm, contohnya granit or tile. Untuk ceilingnya ini menggunakan gypsum board ukuran 9 mm, dan juga hollow frame 40 x 40, contohnya X Jaya board. Dan di sini menggunakan dinding Cayman plaster finish white paint dan beberapa sisinya memakai kayu. Untuk yang kedua yaitu billiard room dengan luas total 211 mm persegi dengan fungsi ruang yaitu untuk bermain biliar. Material dari bukaan billiard room ini yaitu door frame-nya itu menggunakan aluminium. Untuk door lift-nya menggunakan double plywood ukuran 9 mm plus multiplex frame ukuran 18 mm. Untuk window frame-nya itu nggak ada jendela pada area billiard room. Untuk finishing-nya itu menggunakan frame finish powder coating door finish HPL dan untuk handle pintunya itu menggunakan can handle. Material yang ada di dalam billiard room itu yang pertama lantainya ini menggunakan carpet tile existing. Untuk ceilingnya itu menggunakan ceiling bonding expose compodeck ukuran 0,75 mm dan untuk dindingnya itu menggunakan cement plaster finish white paint steel plate ukuran 30 x 60 finish coating black brown. Berikut adalah emergensinya yang terletak dekat dance room dan gym center. Yang satunya lagi berada di coffee shop dan satunya lagi berada dekat music room. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke yang baby ini saya belum melihat tadi apa namanya hasil atau solusi dari desainnya ya. Oh iya Bu. Jadi tadi kayak cuman memaparkan data aja, sedangkan analisisnya itu belum ada. Nah, jadi tadi sih saya kira bakal dijelaskan misalnya pengaruh materialnya itu terhadap sains bangunannya itu seperti apa gitu. Karena tadi lumayan banyak kan per satu-satu dijelaskan materialnya. Seharusnya kalau ini apa pengaruh dari si material tersebut terhadap sains bangunan dari si sport center ini gitu. Jadi pengaruhnya misalnya ceilingnya gypsum. Nah dengan memakai gypsum nanti berarti analisisnya ruangannya mungkin lebih dingin atau mungkin karena dia memakai acoustic tile mungkin ruangannya jadi lebih secara insulasi lebih insulasi suara lebih bagus gitu. Nah harusnya ada begitu ya. Jadi kalau tadi cuman hanya memaparkan data aja,
dan saya lihat belum ada analisisnya. Itu aja sih paling. Dan yang poin-poin yang ada di presentasi 1 itu, yang PPT 1 itu kemarin belum masuk semua ya. Oke, paling itu perbaikan dari saya. Mungkin yang lain ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita beralih ke Indah. Terima kasih Baby. Baik Bu, makasih Bu. Baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Lucia Ningsih. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan mengenai tugas besar sains bangunan. Perancangan saya yaitu fasilitas kreatif sebagai ruang pemulihan stres anak dan remaja dengan fokus mental health remaja. Baik, untuk selanjutnya, pertama saya menganalisa site dan saya membaginya menjadi analisa makro dan analisa mikro pada site. Sebelum saya lanjut ke analisanya, saya izinkan saya untuk memaparkan mengenai deskripsi proyek perancangan saya. Fasilitas kreatif sebagai ruang pemulihan stres anak dan remaja dengan fokus mental health remaja ini merupakan sebuah fasilitas publik yang dialokasikan untuk masyarakat yang untuk meninjau dan juga menunjang aktivitas dan kegiatan kreatif masyarakat melalui seni. Selain sebagai sarana fasilitas ruang kreatif, sebagaimana kreatif hub lainnya, fasilitas kreatif yang ada di Kota Baru Parahyangan ini memiliki sarana pendukung, yakni sekaligus sebagai sarana art terapi untuk pemulihan mental health remaja. Hal ini ditinjau dari isu yang terjadi di kalangan remaja, banyaknya stresor atau pemicu stres yang menjadi permasalahan yang perancangan ini. Terkait bagaimana interior ruang juga dapat mempengaruhi psikologi pengguna dimulai dari aktivitas yang terjadi di dalamnya, sehingga menghasilkan elemen-elemen interior yang dapat membantu mengantisipasi dan menghindari pemicu atau stresor mental health yang menjadi isu dalam perancangan ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan terhadap analisa makro pada site. Data umumnya untuk lokasi berada di kawasan Kota Baru Parahyangan, Jalan Raya Parahyangan Kertajaya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk view dari dan terhadap tapak, yang pertama utara sampai barat laut, pemandangan alam, perbukitan, danau saguling dan pepohonan. Untuk barat sampai barat daya, ada perkebunan tanaman pangan yang ada dalam site, waduk saguling di dua kondisi, yaitu danau yang luas dan hamparan perkebunan hijau yang tertata rapi. Dan yang ketiga, di arah timur sampai tenggara adalah lahan kosong dipenuhi ilalang. Untuk batas-batas tapak, pertama ada perumahan dari sekitar 900 meter sampai 1,5 km, lalu ada pendidikan formal dari sekitar 850 meter sampai 2 km, lalu ada kesehatan, rekreasi, dan edukasi dari sekitar 1,4 km sampai 4,4 km. Sedangkan untuk aksesibilitas dan transportasinya, jalan utamanya ada Jalan Parahyangan Raya dengan lebar total 20 meter dan dua ruas jalan masing-masing 8 meter. Tiap ruas dilalui dua balik kendaraan dari arah barat dan timur dan terhubung dengan tol Padalarang. Lalu untuk selanjutnya ada Jalan Kancah Nangku Kidul dengan lebar meter 5 meter kondisi existing dan 8 meter dalam rencana master plan. Dapat dilalui dua mobil searah pergerakan dari utama sampai selatan. Lalu untuk aksesnya 10 menit dengan berjalan kaki dari daerah perumahan dengan mobil 4,8 meter dari gerbang utama Kota Baru Parahyangan. Lalu dengan shuttle bus, rute Kota Baru Parahyangan lebih panjang dari Kota Bandung via tol Purbalenyi. Untuk kondisi lalu lintas di sekitar tapak, kondisi lalu lintas di sekitar tapak ini ramai lancar dari pagi sampai sore, namun pada malam hari cenderung sepi. Lalu adanya peningkatan kepadatan lalu lintas pada hari weekend, terutama di minggu pagi.
Lalu yang kedua, banyaknya dilalui mobil truk pengangkut untuk jalan kancah nangkut. Lalu yang ketiga, tidak adanya zebra cross sebagai fasilitas penyeberangan, namun terdapat rambu penyeberangan dan lampu lalu lintas di timur Laut Tapak. Lalu yang keempat, jalan dengan luas paling lebar adalah sisi jalan Parahyangan, sehingga motor dan mobil bisa berhenti untuk melakukan drop off tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas. Slide, seperti terlihat dari dalam gambar, adanya analisa matahari dan analisa angin. Pertama, analisa matahari terhadap site. Yang pertama, posisi tapak yang terkena matahari pagi yang menghadap langsung ke jalan. Matahari sore adalah bagian barat, yaitu yang menghadap ke Saguling. Lalu yang ketiga, adanya rentang suhu udara pada tapak adalah sekitar 807 derajat Celcius dengan sinar matahari yang cenderung terik pada siang sampai sore hari. Lalu untuk kelembaban udara di area tapak sekitar 75% sampai 95%. Dan analisa angin terhadap site, yang pertama, angin yang ada pada site ini bertiup dengan kecepatan 10 km per jam atau sekitar 2,8 meter per second. Dan angin ini adalah angin muson yang bertiup dari arah barat ke timur. Sementara itu, untuk curah hujan dialirkan langsung ke Waduk Saguling untuk ditampung dengan rata-rata 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Untuk selanjutnya, analisa mikro yang selanjutnya adalah analisa vegetasi sekitar site. Yang pertama, ada vegetasi dan elemen air. Pertama, tanaman sekitar site adalah tanaman komoditas pangan dan teduh karena adanya perkebunan di sekitar site. Lalu yang kedua, adanya sangat minim. Lalu untuk analisakan oleh kendaraan yang meningkat di sekitar tapak pada weekend dan sumber kebisikan. Ada analisa visual sekitar site. Yang pertama, yang menjadi highlight dari perancangan ini adalah kondisi site yang mendukung untuk restorasi pikiran yang mempengaruhi psikologi pengguna pada bangunan yang akan dirancang, yaitu adanya elemen air dan tanaman yang berfungsi sebagai restorasi pikiran. Waduk Saguling yang memiliki dua aspek visual yang baik untuk restorasi pikiran dan pengaruhnya pada psikologis. Lalu untuk selanjutnya ada analisa bangunan, yaitu bagaimana respon bangunan terhadap site. Pertama, ini merupakan data awal untuk posisi bangunan. Bangunan adalah bangunan Creative Center dengan luas total 7.865 meter persegi dan posisi bangunan menghadap utara. Batas utara adalah Jalan Parahyangan Raya, batas timur adalah Jalan Kancah Nangkut Kidul, dan batas barat adalah Waduk Saguling. Dan di sisi kiri terdapat gambar kiri atas merupakan ada site plan dari perancangan bangunan, lalu di sudut kiri bawah merupakan area zonasi-zonasi yang terdapat pada bangunan. Mulai dari zonasi melalui fungsi ataupun area-area fungsi dari masing-masing ruang dalam bangunan. Selanjutnya, analisa bangunan. Yang pertama, ada penghawaan dan pencahayaan alami. Seperti dilihat dari gambar, sudah terlihat dari airflow dan juga arah matahari, cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. Penghawaan alami pada bangunan diperoleh melalui fasad curtain wall panel yang dapat dibuka, serta beberapa bagian yang bersifat semi-outdoor. Adanya void-void yang cukup besar memungkinkan terjadinya strike effect, sehingga udara panas dapat dialirkan keluar melalui atap. Lalu, selubung bangunan yang didominasi oleh material kaca bertujuan untuk mengoptimalkan cahaya alami. Selain itu, terdapat pula dua void yang dinaungi oleh skylight pada kedua masa bangunan yang berperan sebagai sumber cahaya. Nah, terlihat pada area yang diberi tanda ini, yaitu bangunan bagian lantai 2 yang didominasi oleh fasad semi outdoor dengan railing beton, spot bunga yang dapat mengoptimalkan penghawaan alami. Lalu, adapun untuk yang di area ini merupakan salah satu suasana interior yang menunjukkan salah satu skylight sebagai sumber cahaya untuk menerangi kebisingan. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa sumber kebisingan itu terdapat di sisi utara, yaitu di jalan Parahyangan Raya. Sisi utara tapak yang berbatasan langsung dengan raya menyebabkan kebisingan yang cukup mengganggu.
Maka dilakukan pemisahan zonasi bagi ruangan yang membutuhkan ketenangan seperti ruang terapi itu dipisahkan atau dijauhkan dengan sumber kebisingan. Dan respon lainnya untuk menanggulangi hal tersebut yaitu menghadirkan deretan pohon di sisi utara sebagai buffer. Lalu untuk selanjutnya ada respon terhadap laju angin. Untuk meredam laju angin tapak yang kencang dan juga untuk laju angin tapak ini di atas rata-rata digunakan vegetasi windbreaker seperti cemara angin dan cemara udang di sekitar bangunan. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan ada lebih detail lagi mengenai bangunan yang ada pada site, yaitu penggunaan material dan juga penggunaan fasad secondary skin yang berupa kisi-kisi kayu kinetik, lalu ada pun fasad secondary skin vertical garden. Selain itu, untuk material yang digunakan adalah dinding bata dengan finishing cat putih disertai tanaman rambat. Untuk data-data ini saya peroleh dari arsitek dari perancangan bangunan itu sendiri dan juga saya analisis lebih lanjut untuk interiornya. Selanjutnya ada jalur ME dan juga jalur evakuasi yang akan saya jelaskan lebih detail pada slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada jalur evakuasi dan jalur ME. Yang pertama ada jalur ME. Seperti yang sudah terlihat pada bagian-bagian yang telah saya tandai, ini adalah ruang-ruang yang akan saya analisa, yang telah saya rancang dan akan saya analisa sesuai dengan sains bangunan. Yang pertama ada ruang art terapi di lantai 3, ruang studio gambar di lantai 2, dan juga ruang studio digital di lantai 1. Dan ini merupakan skema jaringan listrik atau elektrikal dengan keterangan sebagai berikut. Sumber input arus listrik berasal dari PLN sebagai sumber primer dan generator set atau genset yang terletak di luar genset luar sebagai sumber sekunder. Arus listrik dari kedua sumber input akan diterima oleh ruang main distributor panel atau MDP. Nah, kebetulan untuk ruang ini MDP itu sendiri berhubungan atau berdekatan dengan studio digital karena studio digital ini memerlukan pasokan listrik yang memang harus didekatkan dengan MDP. Selanjutnya, untuk arus listrik disalurkan sebagai output melalui shaft panel elektrikal menuju saklar-saklar di setiap lantai untuk ruangan yang membutuhkan listrik. Contohnya seperti studio digital tadi. Lalu untuk selanjutnya ini ada jalur evakuasi dengan keterangan sebagai berikut. Sistem evakuasi jika terjadi kebakaran atau gempa bumi terdiri dari jalur horizontal. Terdapat satu core kebakaran yang menjangkau 3 lantai dan 3 titik tangga untuk bagian bangunan yang mencakup 2 lantai sebagai jalur evakuasi vertikal. Setelah mencapai lantai dasar, maka evakuasi horizontal diarahkan menuju pintu keluar yang berdekatan dengan tangga hingga berakhir di ruang terbuka yang jauh dari bangunan. Dan terdapat 2 perkerasan untuk parkir mobil pemadam kebakaran. Selain itu, ada pun jangkauan untuk mesin mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api dengan radius 35 meter. Untuk selanjutnya ada analisa terhadap interiornya, yaitu bagaimana respon ruang bangunan terhadap site. Sebelum saya lanjutkan, ini adalah ruang yang saya rancang dan juga saya analisa pada kesempatan kali ini. Ada studio gambar dengan luas 150 meter persegi, lalu studio digital dengan luas 100 meter persegi, dan ruang art terapi dengan luas 360 meter persegi dan semuanya ini bertotal 610 meter persegi. Yang pertama ini ada layout dan analisa interior studio digital. Yang pertama ini ada airflow dari arah bukaan lobi semi outdoor dan juga ada pun arah dari cahaya matahari, dan keterangan yang pertama ada bukaan jendela kaca mati 15 cm kali 300 cm sesuai dengan konstruksi bangunan. Lalu ada bukaan jendela awning 15 kali 200 cm dan juga ada bukaan akses pintu masuk. Dan untuk lebih detailnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini layout dan visualisasi posisi ruang. Jadi yang pertama untuk analisa interior studio digital, untuk ruangnya itu sendiri berupa ruang studio dengan fungsi studio digital dengan luas 100 meter persegi. Dan yang pertama analisa matahari terhadap bukaan pada ruang. Pertama, kondisi ruang berada di tengah bangunan, sehingga ruang memiliki bukaan dengan tipe kaca mati sebagai akses cahaya di sisi barat daya, sehingga cahaya matahari akan menerangi di sekitar siang atau sore hari dengan intensitas yang terang. Dan kedua, karena kurangnya intensitas cahaya yang masuk, maka pencahayaan dibantu dengan pencahayaan buatan jenis LED downlight dengan
warna 4000 Kelvin atau daylight white. Lalu untuk selanjutnya, ada pun analisa penghawaan terhadap bukaan pada ruang. Ruang studio digital ini dihimpit ruang lain dari sisi timur sehingga tidak bisa membuat bukaan untuk ventilasi. Terdapat bukaan jenis awning window di sisi barat sehingga bisa terjadi cross ventilation airflow dari jendela barat daya ke timur laut pintu masuk. Dan di sisi barat terdapat ruang transisi dengan ruang semi outdoor dan skylight. Untuk pertimbangan mengapa untuk di sisi barat ini tidak langsung menempatkan awning window ke area outdoor karena kecepatan angin pada site ini lebih cepat dan apabila diterapkannya awning window yang langsung menghadap ke arah luar akan mengganggu aktivitas pengguna pada ruang. Lalu untuk selanjutnya ada analisa vegetasi. Untuk vegetasi ini berada di timur laut dengan jenis tanaman windbreaker dengan nama cemara udang, pohon cemara angin, dan jenis peneduh ada pohon angsana, ada pohon ketapang kencana, lalu ada pucuk merah. Sehingga efek pada ruang teduh dan tidak panas karena bukaan akses cahaya intensitas siang yang menyengat di area bukaan. Untuk selanjutnya ada analisa interior studio gambar untuk layoutnya seperti pada gambar berikut ini dan juga untuk keterangannya. Disertai dengan gambar 3D untuk jendela, bukaan jendela amati 15 cm pada ruang. Kondisi ruang menghadap barat dari pintu masuk dengan adanya bukaan jenis fixed window di sisi barat sehingga matahari siang sampai sore akan masuk dengan baik ke dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang sebagai studio gambar. Untuk mengatasi terlalu menyengatnya cahaya yang masuk, maka digunakan secondary skin berupa kisi-kisi kayu kinetik sebagai buffer di area bukaan pada dan menambahkan bukaan lain sebagai penghawaan alami di area timur karena langsung menghadap ruang lain sehingga penghawaan didapat dari pintu masuk dari area timur yang merupakan ruang dengan dinding semi outdoor atau semi indoor. Pertimbangan bukaan barat menggunakan fixed window karena kecepatan angin bisa mengarah dari barat ke timur sehingga apabila bukaan ditempatkan di sisi barat akan sangat mengganggu aktivitas fungsi ruang. Untuk selanjutnya ada analisa vegetasi. Vegetasi berada di sisi utara dengan tujuan buffer dari sisi utara karena sumber kebisingan yakni jalan raya. Namun adanya vegetasi peneduh yaitu pohon angsana mengurangi intensitas cahaya yang menyengat. Selain itu, terdapat tanaman windbreaker dan tanaman hias aromatik di barat sebagai potensi view inspirasi untuk fungsi ruang yaitu studio gambar. Selanjutnya ada analisa interior untuk ruang art therapy dengan keterangan dan juga keterangan gambar 3D untuk bukaan jendela kaca mati. Sama halnya dengan sebelumnya dengan dimensi 15 cm x 300 cm sesuai dengan konstruksi bangunan dan bukaan akses pintu masuk. Dan di sini terdapat ada beberapa akses untuk masuknya cahaya matahari terhadap ruang dan untuk lantai 3 ini sendiri karena ruang ini dekat dengan adanya skylight sebagai sumber cahaya pun jadi airflow dari sini tersalurkan dengan baik ke setiap ruang. Untuk analisa lebih detailnya, jadi untuk ruang ini itu ruang dengan fungsi art therapy atau sebagai terapi seni, ruang terapi seni dengan luas 360 meter persegi. Dan untuk analisa matahari terhadap bukaan pada ruang, yang pertama ruang menghadap selatan sampai barat karena terdapat 4 ruang. Dan untuk ruang 1 dan 2 ini difungsikan sebagai art therapy workshop atau kelompok, sedangkan untuk art therapy yang di daerah sisi barat ini sebagai art therapy individu dengan bukaan fixed window sehingga sinar matahari masuk optimal pada siang sampai sore hari dengan intensitas tinggi sehingga digunakan secondary skin kayu kisi-kisi untuk menghindari sinar terlalu panas dan menyengat, mengingat fungsi ruang membutuhkan ketenangan optimal. View optimal untuk ruang yang membutuhkan restorasi pikiran psikologi menghadap ke base view sisi barat sangat sesuai. Lalu untuk selanjutnya analisa penghawaan terhadap bukaan pada ruang.
Bukaan tidak mengandalkan bukaan alami karena mengingat fungsi ruang membutuhkan ketenangan, sedangkan bukaan yang hanya bisa dimanfaatkan area barat dan area selatan yang kecepatan anginnya tinggi dan kurang memungkinkan, sehingga penghawaan menggunakan penghawatan buatan, sedangkan untuk penghawaan alami hanya dari pintu masuk. Selanjutnya untuk analisa vegetasi, vegetasi pada area art terapi ini dipenuhi dengan vegetasi peneduh dan vegetasi hias aromatik. Salah satunya pohon tebuya yang menjadi visual yang baik untuk restorasi dan healing visual dengan dipadukan hamparan air danau. Vegetasi peneduh sebagai fungsi penyerapan sinar matahari berlebih. Untuk selanjutnya ada visualisasi dari material. Yang pertama ada studio digital. Untuk area digital ini diperlukan furnitur yang dilengkapi fasilitas pokok kegiatan yang berkaitan dengan digital seperti meja dengan saklar agar tidak tampak jenuh, dilengkapi dengan furnitur yang berwarna serta elemen lain untuk meningkatkan produktivitas. Dapat dilihat dari sini warna-warna yang diambil berdasarkan dengan psikologi warna kuning dan oranye ini membantu untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu dilengkapi dengan shelf untuk penyimpanan barang yang dikira memberatkan. Lalu untuk selanjutnya ada di studio gambar. Di studio gambar menggunakan material colorful, begitupun dengan warna pada furniture, menggunakan meja gambar dan kursi dengan bantalan duduk nyaman, sehingga aktivitas yang memerlukan waktu lama nyaman dengan furniture yang digunakan. Lalu untuk selanjutnya di area ruang art terapi, karena ruang art terapi ini sangat berkaitan erat dengan psikologi, sehingga warna-warna yang dipilih pun sangat patut untuk diperhatikan. Salah satunya warna hijau yang memberikan efek menenangkan, dan dari beberapa penelitian warna hijau baik untuk meredakan stres dengan bantalan duduk dan sandaran yang nyaman. Selain itu untuk workshop crafting, meja dengan material kayu dan top table terrazzo menambah kesan colorful yang membangkitkan suasana hati, namun tetap diberi warna penenang yaitu hijau dan biru dari kursi yang digunakan serta elemen tumbuhan sebagai reduksi stres. Selain itu elemen tumbuhan juga sebagai buffer juga dari dalam ruangan untuk dampak dari luar ruangan. Untuk armchair sendiri dengan warna biru dan didominasi material kayu yang hangat menambah kesan calming. Juga dibantu sedikit berwarna oleh material terrazzo karena memerlukan ketenangan. Elemen dinding dan lantai dilengkapi dengan peredam suara berbahan granul. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya lainnya. Ada yang mau bertanya? Belum Ya, ada, Bu. Oke, kalau belum ada, dari saya juga udah cukup jelas. Ya tadi udah dijelaskan analisis serta solusinya ya. Jadi poin-poinnya juga udah dijelaskan semua. Terima kasih Indah. Mungkin bisa yang lain? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Yang lainnya siapa yang mau? Azra boleh, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Ashila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa dari proyek bangunan yang akan dirancang. Untuk proyeknya sendiri yaitu Bogor Creative Entrepreneurship Center yang berlokasi di Jalan Raya Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Mempunyai luas bangunan 3.510 meter persegi. Jenis perancangan ini adalah new design dan jenis proyeknya adalah Creative Hub. Fungsinya adalah sarana pendidikan non-formal dan subsektor industri kreatif. Untuk jenis kegiatannya yaitu belajar mengajar, seminar, eksibisi, eksperimentasi, interaksi sosial, kegiatan bekerja.
Untuk jam operasionalnya yaitu dari Senin sampai Minggu jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Untuk penggunanya yaitu peserta pelatihan, tenaga pendidikan, pengunjung umum dengan range usia 17 sampai 30 tahun. Kemudian untuk objek ruang yang akan dianalisa yaitu coworking space, ruang kelas, dan laboratorium komputer. Di sini ada materi dasar dan diskusi. Untuk orientasi ruangannya, kelas A mengarah ke arah barat daya dengan bukaan jendela di sisi barat laut dan bukaan pintu di sisi selatan. Untuk kelas B mengarah ke arah timur laut dengan bukaan jendela di sisi selatan dan bukaan pintu di sisi utara. Kemudian ventilasinya menggunakan penghawaan buatan yaitu AC split serta penghawaan alami yaitu jendela. Lalu adanya ventilasi silang pada kedua kelas yang cukup ideal karena udara masuk melalui jendela bangunan yang lubangnya cukup besar dan keluar melalui pintu di mana lubangnya lebih kecil. Untuk pencahayaan menggunakan pencahayaan buatan, yaitu lampu fluoresen dan pencahayaan alami yaitu jendela untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk di pagi atau siang hari. Lalu dikarenakan bukaan jendela kelas A berada di sisi barat laut yang dimana akan terkena pergeseran matahari yang cukup menyengat pada siang hingga sore hari sehingga memerlukan sun shading berupa kaca film dan roller blind untuk mengurangi radiasi matahari yang cukup besar. Untuk materialnya, pada lantai menggunakan keramik putih 60 x 60 cm yang dapat menyerap panas dan tetap terasa dingin walaupun cuaca sedang panas serta bahannya tahan lama. Untuk dindingnya menggunakan dinding kaca yang berbahan tempered glass sebagai jendela di salah satu sisi untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan yang masuk. Pada sisi lainnya menggunakan dinding bata yang berfinishing cat berwarna krem, serta panel kayu MDF untuk menambah estetika dan sebagai penyerap suara bising. Untuk plafonnya menggunakan material gypsum yang memberikan kesan sejuk pada ruang dan memiliki daya hantar panas yang kecil serta tahan api. Lalu untuk akustiknya, material dinding kaca yang digunakan mampu menghalangi suara yang masuk maupun keluar ruangan. Lalu panel kayu MDF yang digunakan sebagai backdrop dinding juga dapat meredam suara bising dari luar ruangan yang letaknya berada di pinggir bangunan. Kemudian ruangan kedua yaitu lab komputer, ini berada di lantai 3 dengan luas 170 meter persegi. Fungsinya pada lab komputer ini terbagi menjadi dua area, yaitu area yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan dan area untuk pengunjung biasa yang ingin menggunakan komputer. Untuk orientasi ruangannya mengarah ke arah barat daya dengan bukaan pintu di sisi timur laut dan bukaan jendela di sisi timur laut serta selatan. Untuk penghawaannya menggunakan penghawaan buatan yaitu AC split dan penghawaan alami berupa jendela. Penghawaan alami berupa jendela ini digunakan cukup banyak sehingga udara dari luar dapat masuk secara maksimal. Untuk pencahayaannya menggunakan pencahayaan buatan yaitu lampu fluoresen dan pencahayaan alami yaitu jendela. Sama seperti ruang sebelumnya, dikarenakan bukan jendela berada di sisi timur laut yang dimana akan terkena matahari yang cukup menyengat pada pagi hari, maka dari itu diperlukannya sun shading berupa kaca film dan roller blind untuk mengurangi radiasi matahari pada jendela. Untuk materialnya, lantainya menggunakan karpet tile 50 x 50 cm berwarna abu-abu dan sifat karpet yang halus dan dapat menyerap air dapat menjaga alat-alat komputer dari tumpahan air sehingga air tidak mengalir ke area lain atau kabel listrik. Untuk dindingnya menggunakan dinding kaca yang berbahan tempered glass sebagai jendela di salah satu sisi untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan yang masuk. Pada sisi lainnya menggunakan cat dinding berwarna krem yang memiliki efek menenangkan dan dapat mengistirahatkan mata setelah menatap layar komputer dalam kurun waktu yang lama. Kemudian pada plafon menggunakan material gypsum yang memberikan kesan sejuk pada ruang dan memiliki daya hantar panas yang kecil dan tahan api. Untuk akustiknya, material dinding kaca yang digunakan mampu menghalangi suara yang masuk maupun keluar ruangan, serta karpet pada lantai memiliki sifat isolator dapat menyerap suara. Dan terakhir ada coworking space. Coworking space ini berada di lantai 2 dengan luas 300 meter persegi. Fungsinya dikarenakan coworking space ini terbagi menjadi beberapa area. Yang pertama ada meeting room, digunakan sebagai ruang rapat. Lalu ada coworking area sendiri sebagai area kerja yang terdiri dari area individu dan kelompok. Lalu lunch area sebagai komunal area di mana semua pengguna bisa berinteraksi dan beristirahat sejenak, dan ada phone booth, ruang private untuk sekadar menjawab telepon. Untuk orientasi ruangan mengarah ke arah barat daya dengan bukaan jendela di sisi barat laut dan selatan serta bukaan pintu di sisi selatan. Penghawaannya menggunakan penghawaan buatan yaitu AC sentral untuk area coworking dan AC split untuk area meeting room serta penggunaan penghawaan alami berupa jendela.
Jendela yang digunakan juga cukup banyak sehingga udara dari luar dapat masuk secara maksimal. Kemudian adanya ventilasi silang pada area coworking yang cukup ideal karena udara masuk melalui jendela bangunan yang lubangnya cukup besar dan keluar melalui pintu di mana lubangnya lebih kecil. Kemudian untuk pencahayaannya menggunakan pencahayaan buatan seperti lampu dengan tipe panel lamp, spotlight, downlight, dan sebagainya, serta pencahayaan alami yaitu jendela. Sama seperti sebelumnya, dikarenakan bukan jendela berada di sisi timur laut yang dimana akan terkena matahari yang cukup menyengat pada pagi hari sehingga memerlukan sun shading berupa kaca film dan roller blind untuk mengurangi radiasi matahari pada jendela. Untuk materialnya, material lantainya pada meeting room menggunakan karpet tile 50x50 cm abu-abu yang dapat meredam suara serta sifatnya halus membuat ruangan nyaman. Lalu coworking area menggunakan vinyl kayu yang memberikan kesan hangat dan tenang. Untuk dindingnya menggunakan dinding kaca yang berbahan tempered glass sebagai jendela di beberapa sisi untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan yang masuk. Lalu pada sisi lainnya menggunakan cat dinding berwarna earth tone dan pastel serta panel kayu untuk menambah estetika dan sebagai penyerap suara bising. Untuk plafonnya menggunakan material kayu yang memberikan kesan hangat dan gypsum yang memberikan kesan sejuk pada ruang dan memiliki daya hantar panas yang kecil serta tahan api. Untuk akustiknya, material dinding kaca yang digunakan mampu menghalangi suara yang masuk maupun keluar ruangan. Karpet pada lantai meeting room yang memiliki sifat isolator dapat menyerap suara dan panel akustik pada dinding ruang phone booth agar suara dari dalam ruangan tidak keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang bertanya? Ada. Kalau yang tadi itu yang udah rekomendasi desain tadi udah ada ya, Azra? Udah ada Bu, karena ini new design, jadi di projectnya cuma ada bangunan existingnya aja Bu. Jadi yang dirubah tadi apanya? Bukaannya? Iya, bukaannya. Tapi tadi yang pas terakhir tadi masih memungkinkan yang pencahayaannya masih memakai pencahayaan buatan. Kalau memakai pencahayaan alami, kira-kira bisa nggak? Yang mana Bu? Itu yang co-working space, pencahayaan menggunakan pencahayaan buatan. Nah itu existing apa udah rancangannya? Pencahayaan buatannya itu rancangan Bu. Kalau yang alami, yang jendela itu baru existing. Oh, kalau misalnya menggunakan pencahayaan alami itu maksudnya siang apa malam hari? Siang. Kalau misalnya pakai pencahayaan alami kurang? Untuk pencahayaan alami itu siang, kalau pencahayaan buatan itu di malam hari. Oh, ya saya kira yang berarti kalau siang itu sinar matahari bisa masuk sampai yang ke ujung co-working space yang atas itu. Bisa Bu, soalnya dia jendelanya ada di seluruh sisi sini Bu. Jadi cahaya bisa masuk semua. Oke. Ya deh, itu aja sih paling. Makasih Bu. Ya, yang lain ada yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin bisa kita alihkan ke yang lain. Terima kasih Azra. Ya, Larasati mungkin. Saya mulai share screen ya Bu. Ya. 19 berarti ini 88 ya? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sati. Saya akan mempresentasikan analisis aspek sains bangunan pada Water Restoran Lancang Island Resort Hotel. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau misalnya project saya ini kan project new design, jadi tidak terdapat analisis permasalahan awal pada bangunan sebelumnya.
Untuk penjelasan Lancang Island Hotel Resort ini merupakan sebuah proyek resort yang bersifat fiktif dengan lahan yang nyata. Rencana hotel resort ini berada di Pulau Lancang kecil, Kepulauan Seribu dengan luas kurang lebih 2-3 hektar. Site bangunan terletak tidak jauh dari pusat tempat tinggal masyarakat di daerah Pulau Lancang Besar. Hal ini menjadi nilai tambah untuk membangun perekonomian Pulau Lancang Besar. Untuk batasan perancangannya, lokasi perancangan berada di Pulau Lancang Kecil, Kelurahan Kepulauan Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dengan jumlah total luasan area proyek secara keseluruhan adalah 7.526 meter persegi. Untuk perancangan interior yang akan dirancang meliputi forest bungalow, water bungalow, beach bungalow, lobi utama, water restoran, dan cafe dan bar. Untuk deskripsi proyeknya, judul proyeknya itu Hotel Resort, untuk lokasinya itu di Pulau Lancang Kecil, Kelurahan Kepulauan Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Untuk fungsi bangunannya sendiri itu sebagai tempat penginapan, restoran, dan juga hiburan dengan luas lahan 25.000 meter persegi. Ini ruang yang akan saya desain. Namun yang dibahas dalam proyek sains bangunan ini hanya water restoran saja karena luasannya sudah mencangkup syarat tugas tersebut. Pada batasan lokasi site-nya itu bagian utara itu berbatasan dengan Laguna, untuk bagian selatan berbatasan dengan Laut Lepas, bagian timur berbatasan dengan Laut Lepas juga, dan pada bagian barat berbatasan dengan Pulau Lancang Besar. Analisa yang pertama itu merupakan analisa posisi bangunan. Jadi posisi bangunan apabila dilihat dari site, plan menghadap ke arah barat laut dengan batasan sebagai berikut. Pada bagian utara terdapat Sunset Bridge dan Water Bungalow. Pada bagian barat berbatasan dengan Laguna dan Laut Lepas. Pada bagian timur berbatasan dengan area bangunan cafe, bar, dan infinity pool. Pada bagian selatan berbatasan dengan bangunan spa. Untuk bentuk bangunannya sendiri menyerupai bentuk jajar genjang sempurna. Bentuk ini memberikan kesan yang masif tetapi tidak bersifat monoton dan statis layaknya persegi, namun memiliki kesan psikologis yang sama seperti persegi, yakni mencerminkan ruang-ruang yang bersifat formal. Untuk arah hadap bangunannya sendiri, berdasarkan site plan menghadap ke arah barat laut yang berada pada posisi dekat bibir pantai dan Sunset Bridge pada bagian utara bangunan dan bangunan spa pada bagian selatan bangunan. Analisa selanjutnya itu pergerakan matahari. Posisi pergerakan matahari dimulai dari timur ke barat. Bangunan yang berada di dalam site akan terkena matahari dan angin sepanjang hari yang kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal mengacu pada pemanfaatan pencahayaan alami. Intensitas matahari di daerah site terbilang cukup besar pada waktu pagi hari hingga siang hari. Pada pagi hari menuju siang hari, area restoran indoor lebih dahulu terkena sinar matahari, dan pada siang hari seluruh area restoran terkena sinar matahari. Serta pada bagian siang menuju sore hari, area outdoor lebih banyak mendapat sinar matahari. Untuk posisi pergerakan anginnya berasal dari berbagai arah, dan angin yang cukup besar berasal dari bagian selatan karena berbatasan langsung dengan Laguna dan Laut Lepas. Untuk posisi vegetasinya sendiri, vegetasi yang ada pada area sekitar bangunan diantaranya itu mangrove yang cukup bagus dan cukup banyak yang masih terpelihara kelestariannya. Untuk analisis penataan landscape dan vegetasi, jadi analisis ini terbentuk berdasarkan analisa tata ruang dan penataan masa bangunan yang ada. Area ini diberi warna hijau di dalam kawasan hotel resort yang merupakan pepohonan perdu dan tanaman jenis peneduh yang bentuknya tidak mengganggu sirkulasi serta dapat berguna untuk meminimalisir terjadinya penebangan pohon yang mengisi sela-sela bangunan maupun sirkulasi di area existing. Area yang berwarna kuning ditanami pepohonan pengarah yang berguna meminimalisir terjadinya penebangan pohon di area existing dan juga sekaligus sebagai penghias area pantai. Analisa selanjutnya itu sumber kebisingan.
sumber kebisingan pada tapak relatif rendah dan sedang dan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi site yang belum dikelola pemerintah sama sekali sehingga belum terdapatnya fasilitas-fasilitas pada area site yang membuatnya memiliki kategori kebisingan rendah yang berasal dari laguna dan laut lepas bagian utara, selatan, dan timur, di mana hanya beberapa kapal-kapal nelayan saja yang berlalu lalang pada waktu tertentu. Pada bagian barat masuk ke dalam kategori kebisingan tingkat sedang karena berbatasan dengan pulau lancang besar yang dimana merupakan pulau penduduk, sehingga menghasilkan kebisingan dari berbagai aktivitas masyarakatnya. Untuk bangunan sekitar, yang pertama itu kondisi bangunan yang berada di sekitar tapak sebagian besar merupakan bangunan hunian, tempat tinggal masyarakat di bagian barat karena berbatasan langsung dengan pulau lancang besar. Yang kedua, kondisi bangunan di sekitar restoran berbatasan dengan bagian utara yang terdapat Sunset Bridge dan Water Bungalow, bagian barat berbatasan dengan laguna dan laut lepas, timur berbatasan dengan area bangunan kafe dan bar, dan selatan berbatasan dengan bangunan spa. Untuk analisa selanjutnya itu posisi bukaan. Posisi bukaannya itu berada pada bagian belakang dan depan bangunan yang tepatnya berada pada area ruang makan. Posisi bukaan ini menghadap ke barat laut sehingga arah posisi bangunan seperti terlihat pada slide pan. Untuk dimensinya tertera. Lalu untuk penghawaan dan ventilasinya, yang pertama sistem penghawaannya yang digunakan pada area makan restoran ini menggunakan penghawaan buatan pada area indoor dan kombinasi pada area outdoor. Pada area indoor menggunakan penghawaan AC split dan exhaust fan untuk memaksimalkan berjalannya sirkulasi udara yang baik. Pada area outdoor menggunakan sistem penghawaan wall fan untuk memaksimalkan sirkulasi udara di luar. Untuk sistem ventilasinya sendiri menerapkan sistem lubang keluar sama dengan lubang masuk sehingga memiliki penilaian ideal untuk daerah kedudukan tubuh manusia. Namun ia memiliki inlet yang lebih besar daripada outlet. Kecepatan udara dalam ruangannya itu berkurang sekitar 30%. Untuk fungsi ruangannya sendiri, area restoran ini menjadi aspek mutlak yang ada di dalam kategori hotel resort. Restoran ini memiliki fungsi sebagai salah satu fasilitas penyedia makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Terdapat juga standarisasi ruang makan atau area makan. Tersedianya area makan dan minum dengan besaran sirkulasi udara yang masuk ke dalam kategori baik, yakni 4,8 liter per detik per orang pada aspek pencahayaannya yang telah disesuaikan dalam peraturan, yakni 9 watt atau 250 lux per meter persegi yang tercantum pada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor PM 53 HM 001 MPEK 2013 lampiran 2. Untuk materialnya sendiri, material pada area makan restoran ini sangat disarankan agar memiliki ketahanan terhadap api serta easy maintenance. Karena lokasi area makan berdekatan dengan lokasi area memasak, termasuk apabila area dapur restoran itu dibuat terbuka atau kitchen show. Lalu untuk materialnya sebagai berikut, pada lantai menggunakan material terrazzo untuk dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh keramik jenis ini yang dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Lalu saat suasana panas juga, lantai ini akan memberikan kesan dingin dan sejuk. Begitupun sebaliknya, ketika cuaca sedang dingin, maka lantai ini akan terasa hangat. Hal ini disebabkan oleh lantai terrazzo yang memiliki faktor porositas dan kemampuan dalam menyerap panas yang sangat baik. Pada bagian dinding menggunakan material papan kayu berlapis HPL untuk menunjang konsep tropis dan pengaplikasian sustainable material pada bagian eksterior dan interior. Terdapat juga dinding kaca sebagai pembatas area indoor dan outdoor untuk sirkulasi masuknya cahaya alami ke dalam ruang. Plafon menggunakan material atap rangka kayu melengkung yang dilapisi plafon kayu dan atap bitumen yang ditopang menggunakan kolom galvanis 5 inci untuk menerapkan konsep sustain dan membuat sirkulasi udara restoran di area pantai ini baik. Terdapat 2 jalur evakuasi pada analisa bangunan ini karena dia posisinya berada di atas laut
atau pantai sudah di atas air, jadi memiliki evakuasinya itu kebakaran dan evakuasi air laut pasang. Untuk jalur evakuasi kebakaran, pada area ruang bangunan ini terdapat pada pintu masuk dan pintu ruang yang terdapat pintu keluar yang terdapat pada arah menuju bagian outdoor. Karena pada area pintu masuk dan keluar ini terdapat jembatan penghubung dengan bangunan lainnya. Yang kedua, untuk evakuasi air laut pasang, itu jalur evakuasinya terdapat pada area pintu masuk yang terhubung langsung ke bangunan utama yang berada pada bibir pantai. Yang terakhir ini merupakan analisa posisi MEP dan jumlahnya. Untuk air bersih, itu perencanaan utilitas air bersih pada bangunan ini menggunakan sistem pre-treatment yang mendukung sistem RO. Jadi RO ini merupakan sistem reverse osmosis atau osmosis terbalik yang merupakan metode memisahkan mineral dalam air dengan melewati semi-membran permeable. Dia itu merupakan sebuah metode cara mudah untuk mendapatkan air tawar dan sumber air asin. Lalu umumnya ini terdiri dari tangki pencampur, saringan pasir cepat, saringan untuk besi dan mangan, dan yang terakhir adalah sistem penghilang warna. Unit pengelola air sistem RO posisinya berada di bagian pesisir pantai agar memudahkan penyaringan dan pengambilan air dari laut. Seperti untuk peletakannya itu terletak pada bagian kanan. Yang kedua itu ada air kotor. Dalam perencanaan utilitas air kotor pada bangunan hotel resort ini menggunakan sistem pengelolaan air kotor dengan biofilter dengan kapasitas 200 liter yang terbuat dari drum plastik. Utilitas air kotor ini dihasilkan dari dapur dan kamar mandi menjadi air bersih kembali sehingga dapat digunakan sebagai air untuk menyiram tanaman dan dibuang lagi ke laut. Lalu untuk sistem elektrikalnya sendiri, hotel resort ini menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga angin atau turbin karena memanfaatkan posisi bangunan yang dikelilingi oleh laguna dan laut lepas. Jadi dalam perencanaan utilitas di kawasan hotel resort ini terdapat 4 kincir yang masing-masing berkapasitas 35.000 watt yang disalurkan dengan rata ke semua bangunan. Kincir angin pembangkit tenaga listrik atau turbin angin ini beroperasi dengan prinsip yang sangat sederhana. Jadi energi angin mengubah 2 atau 3 baling-baling di sekitar rotor. Rotor ini terhubung ke poros utama yang memutar generator untuk menghasilkan listrik, kemudian disalurkan ke semua bangunan dengan kapasitas masing-masing. Untuk jumlah MEP yang ada di sekitar water restoran ini, untuk air bersihnya itu ada 1, untuk air kotornya itu ada 2, dan untuk elektrikalnya itu ada 1. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah termasuk sama yang redesign-nya nggak, Larasati? Ini kan saya project new design, cuman selain dari analisa MEP-nya yang memang sudah tertera sejak saya pertama kali menganalisis project ini, itu udah termasuk perubahannya gitu, Bu. Jadi di sini nggak ada relayouting sesuai dengan maksudnya nggak ada yang menyalahi prinsip-prinsip sains bangunannya? Nggak ada, Bu. Untuk pencahayaan alami atau penghawaan alaminya udah cukup bagus? Udah. Tadi soalnya belum baru menganalisa ya, jadi belum ada solusi lainnya. Jadi harganya. Dan yang terakhir adalah low profile. Hotel butik tidak mengiklankan dirinya sendiri. Mereka berkeyakinan bahwa para turis akan mencari keberadaan mereka tanpa mereka melakukan promosi besar-besaran di media.
Nah, selanjutnya ada project data. Jadi hotel ini berlokasi di Jalan Pandega Karya nomor 290, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki luas lahan 1055 meter persegi, terdiri dari 7 lantai dengan luas ruang dalam sebesar 3.318 meter persegi, luas ruang luar 1.160 meter persegi, dengan total building area 4.483 meter persegi. Untuk batas lahannya, bangunan hotel ini menghadap ke arah utara, berbatasan dengan Jalan Pandega Karya. Kemudian di area selatan bangunan ada area ruko dan juga ruang terbuka hijau. Di area timur berbatasan dengan Jalan Pandega Duta 1, dan juga di area barat berbatasan dengan area retail. Berikut adalah bentuk dari fasad hotel butik ini. Untuk analisa bentuk bangunannya itu sendiri, fasad hotel terinspirasi dari American Broadway. Ada beberapa poin yang diambil dari bangunan-bangunan Broadway yang ada di Amerika. Yang pertama ada material. Material-material yang digunakan biasanya material-material yang unfinished, berwarna abu-abu, dengan tekstur yang terlihat raw, dibiarkan begitu saja, alami. Kemudian juga poin yang kedua yaitu iconic. Banyak tulisan-tulisan yang menjadi point of view. Kemudian yang ketiga ada arcade, yaitu signage berukuran besar berupa iklan atau film pertunjukan yang akan dipertontonkan di dalam gedung tersebut. Nah, untuk penerapannya pada fasad seperti ini adalah tampak depan dari fasad hotelnya. Kemudian juga ini ada beberapa poin-poin yang menjadi referensi untuk bentuk fasadnya. Yang pertama ada komposisi, yaitu fasad yang simetris. Kemudian juga dekorasi berupa tanaman yang terinspirasi dari Baroque style. Kemudian juga ada arch, dan juga ada arcade, yaitu berupa signage berukuran besar untuk menarik minat pengunjung. Ini adalah penerapannya pada fasad yang dirancang. Untuk selanjutnya ada analisis orientasi matahari. Karena bangunan menghadap ke arah utara, maka pergerakan matahari ada di bagian samping-samping dari bangunan hotel. Ini adalah data yang didapatkan dari web sunclick.org. Yaitu matahari terbit pada jam 5.25, kemudian berada di tengah-tengah tepat di atas gedung yaitu pada pukul 11.42, dan terbenam pada pukul 17.59 waktu setempat. Nah, ini apabila disimulasikan pada denah lantai 2, karena yang denah yang saya gunakan untuk project sains bangunan ini adalah denah lantai 2, maka ini apabila disimulasikan akan terjadi seperti ini. Ini adalah area pre-function, dan ini adalah area auditorium. Maka dari itu, yang akan mendapatkan sinar matahari secara langsung dan dengan volume yang banyak adalah area pre-function ini. Karena area auditorium tidak memiliki bukaan yang mengharuskan adanya treatment akustik di dalamnya, jadi tidak ada bukaan agar suara tidak merambat. Maka dari itu, di area auditorium tidak akan mendapatkan cahaya alami secara langsung, dan yang akan mendapatkan cahaya alami secara langsung adalah area pre-function. Nah, area pre-function merupakan sebuah ruang multifungsi yang biasa digunakan untuk banyak kegiatan seperti bekerja atau hanya sekedar bersantai. Ruang ini mendapatkan sinar matahari pagi secara penuh. Hal tersebut bisa menjadi potensi sekaligus masalah. Potensi dalam hal ini adalah pencahayaan pada ruang pre-function untuk siang hari tidak memerlukan banyak pencahayaan buatan, karena pencahayaan alami saja sudah cukup didapatkan dari sinar matahari yang didapatkan dari bukaan-bukaan yang besar di area pre-function. Namun juga itu bisa menjadi masalah karena udara di Jogja relatif lebih panas dan tidak sesejuk Bandung. Maka dari itu di sini saya memberikan solusi untuk menambahkan sunblast glass pada bukaan kaca. Karena dengan berkembangnya teknologi sekarang, ada sunblast glass yang bisa disetting secara otomatis tergantung pengguna ruang. Namun juga bisa dengan solusi lain yang lebih mudah dan lebih murah,
yaitu dengan penggunaan roll blind. Selanjutnya ada analisis angin. Menurut data dari situs winefinder.com, angin di sekitar site bertiup dari arah barat daya ke arah timur laut. Nah, arah barat daya itu dari bagian samping belakang gedung. Kecepatan angin rata-rata di area tersebut adalah 11 knots dengan hembusan 14 knots. Berasal dari sisi arah barat daya, yaitu tepatnya 248 derajat. Kecepatan angin terbilang normal karena menurut data yang didapatkan dari BMKG, kecepatan angin di Yogyakarta berkisar antara 5-12 knot dalam kondisi normal. Pada itu, dengan kecepatan angin 11 knot ini masih dalam batas normal di area site. Nah, selanjutnya ada analisa vegetasi. Hotel ini berada di tengah perkotaan yang cukup padat, namun pada bagian selatan dan barat daya hotel terdapat ruang terbuka hijau yang masih asli, sehingga angin yang bertiup dari arah barat daya hotel secara tidak langsung akan terfilter terlebih dahulu di ruang terhijau tersebut sebelum masuk ke area hotel. Namun menurut saya dari ruang terbuka hijau itu tidak cukup karena di bagian depan gedung ini adalah akses yang merupakan jalan umum dan juga lokasi hotel di perkotaan, maka dari itu perlu adanya penambahan vegetasi. Di sini saya menambahkan vegetasi. Yang pertama ada Liquan Yew Plant, sebuah tanaman yang merambat yang berfungsi untuk memfilter udara kotor yang masuk. Jadi udara yang dari depan, karena udara itu memantul, jadi tidak hanya berasal dari belakang saja, namun dari depan juga bisa masuk udara. Dan karena di area depan tidak ada ruang terbuka hijau, maka ditambahkan beberapa tanaman. Yang pertama ada Liquan Yew Plant ini untuk memfilter udara yang masuk. Kemudian juga yang kedua ada Parahibatri atau pakis Brazil. Fungsinya untuk memfilter udara sama seperti tanaman sebelumnya, serta membuat area depan menjadi teduh. Kemudian yang ketiga juga ada tanaman Calathea. Selain sebagai elemen dekorasi landscape, juga sebagai menyejukkan udara dan juga filter udara sebelum masuk ke area dalam hotel. Berikut adalah simulasi angin yang masuk berdasarkan letak ventilasi. Terdapat banyak bukaan di hampir seluruh sisi bangunan hotel untuk melancarkan proses cross ventilation, terutama di bagian selatan, barat, timur, dan bangunan hotel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, arah datangnya angin dominan dari arah barat daya, sehingga di bagian selatan bangunan hotel di sini diperbanyak bukaan agar udara alami bisa masuk dan bersirkulasi sebelum dikeluarkan melalui bukaan-bukaan yang ada di area timur dan juga area utara. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Karena site dari hotel ini berada di daerah perkotaan yang padat, maka dari itu banyak area yang menghasilkan kebisingan yang cukup besar, terutama di area Jalan Pandega ini, karena di situ dilalui banyak kendaraan. Namun juga karena ada berdampingan dengan area pemukiman, maka dari itu di sebelah timur tidak mendapatkan kebisingan yang terlalu signifikan. Untuk area selatan bangunan juga karena ada ruang terbuka hijau dan ruko, kebisingan dari area situ relatif normal. Nah, untuk yang saya berikan solusi untuk di Project Sains Bangunan ini, yaitu ada ruang auditorium dan juga ruang pre-function. Yang pertama akan saya bahas itu ruang auditorium. Ini adalah beberapa skema diagram sitting hall untuk auditorium. Jadi auditorium ini memiliki luasan sekitar 489 meter persegi. Dari luasan tersebut didapatkan 4 skema peletakan kursi dengan kapasitas orang yang berbeda-beda. Yang pertama ada skema auditorium hall kipas berkapasitas 191 kursi. Untuk skema ini memiliki keunggulan karena memiliki akses langsung ke backstage. Biasanya diperuntukkan untuk pertunjukan konser, pertunjukan teater, kabaret yang memerlukan akses langsung ke area backstage. Kemudian untuk yang kedua ini ada auditorium hall linear
berkapasitas 192 kursi, biasanya diperuntukkan untuk acara-acara seperti acara konferensi, kemudian seminar, dan lain sebagainya yang tidak memerlukan akses ke backstage secara langsung. Yang ketiga ada auditorium hall terpusat. Stage-nya berada di tengah-tengah dari ruang auditorium, berkapasitas 148 kursi, biasanya diperuntukkan untuk pertunjukan-pertunjukan musik dan juga orkestra yang tidak memerlukan akses ke backstage secara langsung. Dan juga yang terakhir ada auditorium hall berdiri berkapasitas 298 orang. Ini lebih banyak dibandingkan skema-skema yang lainnya karena tidak diperlukan kursi untuk mengisi ruangan auditorium tersebut. Maka dari itu orang bisa lebih banyak kapasitasnya untuk skema hall auditorium berdiri ini. Nah, untuk selanjutnya yang ada material-material yang digunakan untuk ruang auditorium. Yang pertama akan saya bahas yaitu ada material untuk ceiling. Material untuk ceiling yang saya gunakan pada ruang auditorium yaitu kayu. Plafon pada ruang auditorium menggunakan material yang datar, keras, dan kasar. Dalam hal ini adalah kayu. Karena dengan adanya material diffuser ini, gelombang bunyi akan dipantulkan menjadi beberapa gelombang bunyi dengan kekuatan pantul yang lebih kecil secara merata. Hal ini diimplementasikan karena beberapa kali ruang auditorium ini menggelar pertunjukan teater yang tidak memakai audio system, jadi hanya menggunakan suara dari pemainnya saja. Maka dari itu diperlukan material diffuser agar penonton yang berada di depan dengan penonton yang berada di belakang akan mendengarkan suara yang sama berdasarkan pantulan dari material yang ada di plafon tersebut. Kemudian penyusunannya juga disusun tidak rata, disusun bergelombang agar pantulannya sama dari penonton yang ada di depan dengan penonton yang ada di belakang akan merasakan suara dan juga atmosfer yang sama. Terus selanjutnya ada material dinding. Material dinding yang saya gunakan ada rock wool dan karpet. Dinding pada ruang auditorium ini menggunakan material rock wool yang kemudian dilapisi oleh multiplex dan karpet. Material absorber ini mampu menyerap bunyi dengan jangkauan frekuensi yang lebar dan sifatnya juga tidak mudah terbakar. Nah, kenapa menggunakan material yang dapat menyerap? Karena di samping di area sekitar auditorium ini adalah area-area pre-function yang biasa digunakan untuk rapat. Maka dari itu kegiatan yang ada di auditorium diharapkan suaranya tidak merambat ke area-area lain karena bisa memungkinkan di auditorium terjadi sebuah pertunjukan dan di area pre-function ada sebuah rapat yang tidak bisa diganggu. Maka dari itu untuk dinding di sini saya menggunakan material yang bisa menyerap bunyi agar tidak merambat ke ruangan-ruangan yang lainnya. Dan yang terakhir ada material lantai. Di sini lantai saya menggunakan parket kayu. Sama seperti material pada plafon, digunakan material yang keras, datar, dan kasar. Dengan adanya material diffuser ini, gelombang bunyi yang dipantulkan akan menjadi beberapa gelombang dengan kekuatan pantul yang lebih kecil secara merata, sehingga penonton yang berada di kursi depan dengan penonton Kok berhenti Fahmi? Ini kenapa Fahmi? Sinyalnya hilang ya? Atau ininya mati? Kita tunggu sebentar ya.
Ada yang mau presentasi dulu? Halo? Yang lain mau minggu depan? Halo, halo? Ibu mohon maaf tadi terputus. Ya, nggak apa-apa, silakan dilanjutin. Tadi sampai mana ya, Bu? Apa tadi yang antara ruang auditorium sama ruang pre-function ya? Yang dikasih apa tadi? Peredam bunyi supaya tidak tercampur baur. Oh ya. Melanjutkan yang tadi, untuk di area dinding ini saya gunakan material rock wool dan juga karpet. Pada dinding ruang auditorium menggunakan material rock wool yang kemudian dilapisi oleh multiplex dan karpet. Material tersebut bersifat absorber, mampu menyerap bunyi dengan jangkauan frekuensi yang lebar dan sifatnya juga tidak mudah terbakar. Karena Maaf nih, itunya slide-nya nggak ada. oh ya maaf Bu. Sudah masuk ya Bu? Ya. Alasan saya menggunakan rock wool dan karpet karena di area sekitar ruang auditorium terdapat ruang pre-function yang memungkinkan kegiatan seperti acara seperti wedding, convention, dan juga rapat, sehingga apabila memungkinkan terjadinya dua acara tersebut, acara di auditorium tidak akan terganggu dan suaranya tidak akan merambat ke area-area di sekitarnya. Untuk selanjutnya ada material pada lantai di auditorium, sama halnya seperti material yang digunakan pada plafon. Di sini saya menggunakan material parket kayu karena material diffuser ini dapat memantulkan bunyi menjadi beberapa gelombang bunyi dengan kekuatan pantul yang lebih kecil secara merata, sehingga audiens yang berada di kursi depan dengan audiens yang berada di kursi belakang akan merasakan atmosfer yang sama secara bunyi, dan juga karena pantulannya merata, jadi pengunjung yang duduk di depan dengan pengunjung yang duduk di belakang akan merasakan hal yang sama dari yang dipertunjukkan di stage di depan. Untuk selanjutnya ada ruang pre-function. Ruang pre-function ini memungkinkan beberapa kegiatan yang penting, dan di sini saya membuat 4 skema sitting hall function. Yang pertama berkapasitas 30 kursi, biasanya digunakan untuk meeting, rapat, dan acara-acara yang lainnya. Untuk skema yang kedua, ini ada berkapasitas 108 kursi, menghadap ke depan semua, biasanya digunakan untuk konferensi, seminar, pelatihan, dan juga acara-acara yang memungkinkan audiens menghadap ke depan dengan ada satu narasumber di area depan. Kemudian untuk skema yang ketiga dengan kapasitas 26 kursi, ini biasanya digunakan untuk forum group discussion atau pelatihan ataupun juga kelas. Dan untuk skema yang keempat ini berkapasitas 56 kursi, biasanya dipergunakan untuk acara-acara seperti wedding dan juga acara-acara lainnya. Untuk selanjutnya, di sini ada alternatif emergency staircase atau tangga darurat. Data tersebut saya dapatkan dari arsitek yang merancang hotel ini, dan didukung dengan saya akan memberikan beberapa argumen yang mendukung mengapa ditempatkan di area sini.
Untuk alternatif yang pertama ditempatkan pada bagian selatan bangunan hotel, karena di bagian selatan ini berbatasan langsung dengan ruang terbuka hijau, sehingga apabila pengunjung hotel diarahkan melalui tangga darurat di sebelah sini akan langsung keluar dan menuju ruang terbuka hijau untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan force major seperti kebakaran atau bencana alam lainnya. Untuk skema yang kedua ini diletakkan di bagian timur bangunan dengan alasan di bagian timur ini bangunan hotel berbatasan dengan Jalan Pandega Duta 1 yang notabene tidak terdapat kendaraan yang terlalu ramai sehingga pengunjung di sini bisa langsung turun ke akses jalan untuk menuju ke jalan utama di depan atau menuju ke ruang terbuka hijau di depan di belakang bangunan hotel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jadi sebenarnya kekurangan dari desain yang sudah ada itu dibandingkan dengan ilmu sains bangunannya kemarin apa aja? Yang pertama dari sun orientation. Karena bangunan menghadap ke arah utara, maka dari itu di sisi timur dan barat bangunan hotel itu akan mendapatkan matahari secara langsung, Bu. Nah, kebetulan dari fasad bangunan yang sudah didesain oleh arsitek itu bagian timur dan barat bangunan itu terdapat banyak bukaan. Nah, dari situ ada beberapa potensi dan juga masalah. Potensinya untuk pencahayaan matahari bisa langsung masuk sehingga di siang hari tidak memerlukan pencahayaan buatan secara signifikan. Namun juga karena udara di kawasan Jogja itu relatif cukup panas dan tidak juga letak site yang berada di tengah perkotaan, maka dari itu perlu adanya filter di bukaan pada bangunan hotel. Maka dari itu di sini ada perubahan desain di bukaannya dengan penggunaan sunblack atau dengan solusi lain dengan menggunakan roll blind. Itu untuk yang mataharinya. Kalau untuk analisis dari anginnya itu sendiri karena banyak bukaan di area barat dan juga timur, itu juga berpotensi bagus sih Bu untuk ventilation yang ada di dalam, karena berdasarkan data yang saya dapatkan bahwasanya angin di area sekitar site itu bertiup dari arah barat daya sehingga akan masuk melalui bagian timur dan juga selatan bangunan. Jadi sirkulasi udaranya juga baik. Kalau dari itu juga tidak ada perubahan dari saya. Nah, di vegetasi karena ini terletaknya di tengah perkotaan, memang di bagian selatan itu ada area terbuka hijau. Tapi di bagian utara gedung juga merupakan jalan raya dan tidak ada ruang terbuka hijau di situ, maka dari itu saya tambahkan beberapa tanaman agar udara yang masuk melalui bagian depan bangunan juga terfilter terlebih dahulu sebelum disebarkan ke dalam. Untuk secara umumnya gitu, Bu. Kalau dari auditorium dan pre-function hall mungkin yang sudah saya jelaskan tadi penggunaan material-materialnya. Oke. Apa ya, berarti yang dirancang itu yang auditoriumnya apa yang ruangan di sekitarnya? Auditorium sama ruangan di sekitarnya, Bu. Yang di lantai 2 itu, auditorium dan pre-function hall. Berarti yang auditoriumnya nggak dapat sinar matahari, memang tertutup kan ya? Iya. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Fahmi. Baik, Bu, terima kasih kembali, Bu. Untuk yang hari ini, sampai Fahmi dulu aja ya. Mungkin yang lainnya kita ini minggu depan. Jadi minggu depan kalau dari absen sih, kan ada 16 orang. Jadi harusnya 88. Ini tadi udah 6. Berarti kurang 10 orang lagi. Silahkan yang minggu depan nanti disiapkan dengan benar
untuk presentasinya. Untuk yang hari ini kita sampai di sini dulu. Kita jumpa minggu depan ya dengan presentasi yang berbeda dengan mahasiswa yang berbeda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.